Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah kekuatan iman. Kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menambah amal kebaikan, dan kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka langkah yang terbaik adalah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti kesyukuran kita akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang melebihi apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan suri teladan dan bimbingan-bimbingan yang membuat kita lebih mantap dalam melaksanakan ajaran Islam. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Ali Imran ayat 186, latub lawunna fi amwalikum wa anfusikum, sungguh pasti kamu akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Diri kita sebagai hamba Allah yang telah melakukan sholat, yang telah bekerja, yang telah menghasilkan banyak harta, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sadarlah kita bahwa hidup ini adalah akan mendapatkan ujian dari Allah. Semakin kita lulus dalam ujian, insya Allah derajat kita semakin naik. Nah, apa bentuk ujian itu? Ada ujian kebaikan dan ada ujian kejelekan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan mati, dan kami akan menguji dengan ujian kejelekan dan ujian kebaikan, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Masya Allah, ini peringatan indah agar kita sadar bahwa kita ini diuji. Oleh karena itu, di dalam kita menerima ujian, kita harus sabar. Sabar. Kita tidak boleh mencela Allah, tetapi yang kita lakukan adalah kesabaran. Adapun bentuk-bentuk kesabaran adalah, yang pertama, sabar di dalam ibadah dan ketaatan untuk menghadapi ujian-ujian yang pasti mengenai kita. Insya Allah, dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah, ujian itu akan berlalu. Karena itulah, maka ketika ada ujian, kita sedang diuji, kita tetap sabar di dalam beribadah dan sabar dalam ketaatan. Yang nomor dua,
ujian di dalam menghadapi ejekan-ejekan. Barangkali kita diejek, padahal kita tidak melakukan kesalahan, kita direndahkan, maka kita harus bersabar. Karena kesabaran itulah akan membuat diri kita tidak akan keluar dari batas-batas Allah. Karena dengan kesabaran itulah kita tidak akan berbuat yang mendatangkan murka Allah. Yang ketiga, sabar dalam memenuhi kebutuhan. Sabar dalam memperoleh kebutuhan. Ketika kita memenuhi kebutuhan tentu ada usaha-usaha. Kita memperoleh sedikit, kita lakukan kesabaran. Demikianlah kita akan diuji. Dan nantilah Allah yang akan memberikan apa yang kita minta. Sesuai dengan kehendaknya Allah akan mengabulkan dengan cara-cara Allah sendiri. Yang keempat, sabar dalam menunggu ketetapan Allah. Kita sudah berusaha, tetapi tak kunjung ada kemajuan, tak kunjung ada peningkatan. Maka kita harus berlaku sabar. Sabar menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berpikir yang macam-macam, apalagi berpikir yang negatif. Kelima, sabar dalam menunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi janji oleh Allah. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Kita tunggu dengan kesabaran kita, tanpa berbuat yang malah mendatangkan murkanya, tetapi kita sabar menunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi janji akhirat yang harus kita lalui dengan kematian dahulu. Maka sadarlah bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, sabar dari keinginan nafsu. Jika itu nafsu yang jahat, maka kita sabar untuk menahannya. Kita tidak akan melakukannya karena kebanyakan nafsu jahat itu membawa hal-hal yang jelek. Pemirsa yang berbahagia, ada beberapa keutamaan sabar. Yang pertama, akan menimbulkan kekuatan di dalam kita berusaha, di dalam kita berjuang, akan menimbulkan kekuatan yang luar biasa karena kita melakukan kesabaran. Para pejuang tempo dulu di zaman Rasulullah SAW, mereka sabar sehingga mereka kuat di dalam memperjuangkan agama Allah. Yang kedua, dengan kesabaran itu kita akan memperoleh balasan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan, bahkan tidak terbatas. Jadi yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan sabar adalah merupakan karunia, anugerah yang utama. Bahkan orang-orang yang sabar itu akan diberikan kabar gembira oleh Allah. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat sabar. Kemudian yang keempat,
Orang-orang yang sabar akan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan dari perjuangan yang telah mereka lakukan dengan penuh kesabaran. Kemudian yang terakhir, keutamaan kesabaran adalah akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bentuk-bentuk kesabaran dan keutamaan kesabaran. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita bahwa kita akan diuji oleh Allah dengan ujian kebaikan dan ujian kejelekan, dan diri kita pun akan diuji oleh Allah, dan harta yang kita miliki akan mendapat ujian dari Allah. Semoga kita lulus dari ujian Allah dengan kesabaran yang kita miliki atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.